Jangan takut dan percayalah kepada Yesus. Bersama Yesus kita imani dan amini, badai pasti berlalu. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam Perenungan Warga Gemim, Bacaan Gemim di Minggu Berjalan. Kali ini mulai dari tanggal 1 sampai 7 November 2020. Dengan tema mingguan yang diangkat adalah Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman yang kami yakini akan menuntun kami berjalan di jalan kebenaran. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja menguasai pikiran dan hati kami, menuntun hamba yang menyampaikan firman ini agar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua yang mendengar firman diberkati, terlebih mampu untuk melakukan firman dalam ketaatan. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, perenungan kita di sepanjang minggu berjalan terambil dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Dalam perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Injil Markus. Injil berasal dari bahasa Yunani, dari kata Evangelion, yang berarti kabar baik. Injil Markus diterima sebagai Injil yang ditulis oleh Yohanes Markus. Yohanes Markus adalah kemenakan Barnabas. Itu tercatat dalam Kolose 4 ayat 10 dan Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37 dan pasal 11 ayat 19 sampai 30. Yohanes Markus adalah anak Maria, seorang perempuan terkemuka di gereja Yerusalem. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Ungkapan Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 13 yang menyatakan Markus dengan sebutan anakku, menunjukkan Markus adalah anak rohani dari Rasul Petrus. Kitab Markus merupakan salah satu Injil dalam kumpulan Injil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas. Adapun Injil sinoptik mencatat kabar baik tentang Yesus Kristus secara paralel, karena ketiga Injil ini adalah sinoptis, yang berarti melihat bersama dengan pandangan bersama. Sehingga ada kisah tentang Yesus yang dicatat di tiga Injil ini secara bersama.
tetapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda, tetapi dengan urutan kisah atau alur cerita yang sama. Saudaraku, kitab Markus pertama-tama ditulis untuk pembacanya adalah orang percaya yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi di sekitar tahun 60 Masehi. Nah, pada saat itu orang percaya diperlakukan secara kejam di tengah masyarakat dan banyak di antara mereka yang disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kekaisaran Nero. Adapun menurut tradisi gereja, Rasul Petrus dan Paulus pun mati martir di Roma. Nah, karena itu Injil Markus ditulis oleh Markus dengan tujuan untuk memperkuat dasar iman dalam hidup orang percaya di Roma. Sehingga bila kita melihat Injil Markus dimulai dengan pernyataan, inilah kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah di pasal 1 ayat 1. Menunjukkan bahwa beriman kepada Yesus tidak akan sia-sia karena ia adalah anak Allah yang penuh kuasa, baik di bumi bahkan di sorga. Kuasa Yesus jelas dengan banyaknya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang ditampilkan dalam kitab Markus ini. Kita bisa melihat Markus menampilkan ada 18 mujizat Yesus, sedangkan perumpamaan hanya 4 saja. Di dalam kitab Markus lebih menekankan pada apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanan berupa mujizat daripada apa yang diajarkannya berupa perumpamaan. Nah, karena itu tidak seperti Matius dan Lukas yang memulai tulisannya dengan kisah kelahiran Yesus. Markus memulai tulisannya dengan langsung pada kisah pelayanan Yesus. Adapun pembagian pasal dalam kitab Markus adalah pasal 1 ayat 1 sampai 13 merupakan pendahuluan singkat tentang awal pelayanan Yesus yang dimulai dengan pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis dan 40 hari dia berpuasa di padang gurun. Nah, pasal 1 ayat 14 sampai pasal 9 ayat 50 menceritakan Yesus memulai pelayanannya mulai dari Galilea. Pasal 10 tentang perjalanannya menuju ke Yerusalem dan pasal 11 sampai pasal 16 tentang Yesus tiba di Yerusalem dan memasuki puncak kisahnya pada penyaliban serta kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Nah, saudara, perenungan kita di saat ini masuk dalam kisah pelayanan Yesus di Galilea. Yesus yang memulai pelayanannya di Galilea kemudian memanggil murid-muridnya yang pertama, yakni Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang dijumpai saat mereka sedang bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Di pasal 1 ayat 17, Yesus mengajak mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam pelayanannya bersama para murid, ia diikuti banyak orang karena Yesus mengajar dengan luar biasa, baik lewat perumpamaan yang memudahkan orang mengerti pengajarannya, terlebih lewat mujizat, baik menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan ia mampu mengusir roh jahat atau setan. Itu dicatat dalam Markus pasal 3 ayat 10 dan 11. Namun saudara, kuasa Yesus bukan hanya atas penyakit dan kuasa gelap. Bacaan kita secara khusus menampilkan bagaimana Yesus juga berkuasa meredakan alam yang mengamuk berupa angin ribut, taufan, dan ombak yang dahsyat di Danau Galilea. Inilah pembagian ayatnya. Ayat 35 dan 36 merupakan ajakan Yesus kepada para murid untuk bertolak ke seberang Danau Galilea, meninggalkan kerumunan orang banyak yang mengikuti dia, tentu untuk melanjutkan pelayanan di daerah seberang Danau Galilea.
Mereka pun tertulis bertolak dengan perahu yang membawa Yesus di dalamnya. Ayat 37 adalah saat secara tiba-tiba cuaca buruk datang berupa taufan yang dikatakan di sini sangat dahsyat. Bahkan ombak sampai menyembur masuk ke dalam perahu, menyebabkan perahu itu mulai syarat dengan air, mereka bisa-bisa tenggelam. Nah saudara, meskipun kejadian ini terjadi di danau ya, bukan di laut, tetapi Danau Galilea atau juga disebut Danau Genesaret, Danau Kineret, atau Danau Tiberias adalah danau air asin yang tipikal danaunya mudah sekali diterjang oleh angin dan badai yang kencang. Karena danau ini terletak di lembah di antara dataran tinggi Golan dan Gunung Hermon yang mengelilingi danau itu. Sehingga relief sekitar danau ini membuat potensi datangnya angin taufan datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pertemuan antara udara dingin dan dari bukit-bukit yang bertemu dengan udara panas dari lingkungan sekitar danau. Kemudian ayat 38 dan 39 memperlihatkan bahwa saat suasana mencekam karena angin taufan, ombak, dan perahu yang hampir tenggelam, Yesus yang bersama mereka di perahu sedang tidur di buritan atau bagian belakang kapal. Di sini ditampilkan kemanusiaan Yesus yang bisa lelah setelah seharian melakukan pelayanan kepada orang banyak. Dan dalam ketakutan yang sangat, para murid membangunkan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Maka di sini pun ditampilkan sisi keilahian Yesus ketika ia menghardik atau dengan kata lain membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu seketika saudara dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, betapa berkuasanya Yesus ini terhadap alam yang mengamuk. Saat Yesus membentak alam, alam pun seketika tunduk pada kuasanya. Adakah manusia seperti Yesus? Ia benar-benar anak Allah, Tuhan dan penyelamat. Ayat 40 dan 41 menunjukkan bagaimana Yesus mempertanyakan iman murid-muridnya. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bisa dibayangkan ya, saudara, betapa terpakunya para murid dengan pertanyaan Yesus. Mereka yang sudah melihat dan mengalami kuasa Yesus, mujizat Yesus, pengajaran Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, asitoh masih dikuasai ketakutan saat badai menyerang mereka. Mereka masih tidak mampu mempercayakan hidup mereka pada kuasa Yesus yang besar itu saat dalam situasi mencekam dan mengancam. Seketika pandangan murid-murid berubah, bukan memandang Yesus, tetapi memandang badai yang terjadi, sehingga mereka dikuasai ketakutan. Dan ungkapan mereka di ayat 41 menyatakan, mereka begitu kaget dan heran, bahkan sangat takut, sambil bertanya, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pengalaman ini pun semakin melengkapi para murid untuk taat pada Yesus, teguh beriman dan mantap mengikuti Yesus, karena besarnya kuasa yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudaraku, dari perenungan ini ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hubungan dengan tema Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Saudara, pernahkah saudara mengalami badai saat saudara ada di atas perahu atau kapal di tengah lautan? Bagi para pelaut ya, pasti pernah mengalaminya. Sedangkan pelaut saudara pasti akan merasa takut
saat kapal mereka diterpa badai dan hampir tenggelam. Apalagi kita yang bukan pelaut, pasti lebih ketakutan lagi, bukan? Saudaraku, bacaan kita di saat ini menggambarkan situasi alam yang mencekam dan membuat suasana penuh ketakutan yang teralami oleh para murid Yesus saat mereka berada di perahu menyeberangi Danau Galilea. Kendatipun kita tahu bahwa para murid sebagian besar dulunya adalah nelayan yang tentu sudah biasa mengalami angin, ombak di danau atau laut. Namun di sini kita dapati mereka menjadi sangat ketakutan saat angin taufan dan ombak menghantam perahu mereka. Nah, saudara, ketakutan mereka seharusnya tidak terjadi karena di perahu saat itu ada Yesus, Sang Juru Selamat bersama mereka. Tetapi memang dalam situasi mencekam seperti dalam badai, sebagai manusia yang lemah, pasti akan timbul rasa khawatir dan takut. Itu terjadi karena pengaruh badai yang dahsyat bisa mengalihkan pandangan manusia dari Tuhan. Manusia lupa bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, sehingga Tuhan pun berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam alam ini, termasuk atas bencana alam dan angin badai sekalipun. Karena itu saudara, berangkat dari firman saat ini, kita terajak untuk pertama, sebagaimana Yesus telah mengajak para murid, marilah kita bertolak ke seberang. Saat mereka mengikut Yesus, naik perahu bersama Yesus, demikian kita pun ikutilah Yesus. Ibaratnya hidup kita ini adalah perahu yang ada Yesus di dalamnya untuk siap mengarungi samudra kehidupan di dalam dunia ini. Sebagaimana di Danau Galilea, bahkan ekstrimnya di lautan bebas. Hidup kita sewaktu-waktu bisa diterpa angin ribut, taufan kencang, ombak ganas, dan badai yang mengamuk. Dalam bentuk pergumulan hidup, masalah, kesulitan, kekurangan, pencobaan, sakit penyakit, hingga duka cita. Namun jangan lupa bahwa dalam perahu kita, dalam hidup kita, asalkan ada Yesus di dalamnya, jangan takut dan ragu. Kristus sanggup menolong kita di saat tergelap kita. Asalkan ada Yesus, kita tidak akan tenggelam dalam badai dunia. Yang kedua, dalam bacaan kita saat ini, ketika Yesus sedang tidur di tengah badai yang dahsyat, para murid bertanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Pertanyaan yang sama, saudara, pasti sering berdengung di mana-mana di dalam dunia ini. Mungkin juga termasuk kita yang bertanya seperti ini. Saat kita kehabisan uang, saat kita terlilit hutang, ketika orang tua yang ditinggal mati anaknya, ketika anak kita atau kita tidak lulus ujian, ketika ada keluarga kita yang divonis penyakit yang parah dan sulit disembuhkan, ketika seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan, ketika pasangan suami istri mengalami badai besar dalam bahtera perkawinan mereka dan terancam bercerai, ketika ratusan ketika atau bahkan ribuan kasus lainnya teralami dalam hidup orang percaya di dalam dunia ini. Saudaraku, segala situasi sulit dan menyesakkan yang saudara alami bukan menyatakan Tuhan tidak peduli kalau kita binasa, tetapi seharusnya kita menyadari bahwa menjadi orang percaya bukan berarti hidupnya bebas dari masalah, hambatan, bahkan badai hidup. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji hidup orang percaya bebas dari badai, tetapi Ia berjanji akan tetap bersama kita melewati badai. Mazmur 91 ayat 15 meneguhkan itu.
Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman dalam Matius 28 ayat 20. Bahkan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Karena itu, saat badai hidup menerpa kita, jangan bertanya, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau aku binasa. Tapi berkatalah, Tuhan, aku tahu Engkau peduli dan bersama-sama denganku di dalam badai ini. Mintalah Tuhan mengajar kita untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada badai, agar kita lebih dekat kepada Tuhan dan iman kita kepada Tuhan semakin teguh melalui badai hidup. Yang ketiga, melihat kuasa Yesus yang dahsyat menghardik angin ribut sehingga danau itu menjadi teduh sekali, sehingga membuat para murid menjadi sangat takut dan bertanya-tanya siapakah Yesus, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita pun harusnya semakin diperteguh iman kepercayaan kepada Yesus dalam perjalanan hidup mengarungi samudra kehidupan ini. Kita sudah tahu siapa Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak Allah, sehingga segala sesuatu ada di bawah kuasanya, termasuk alam semesta ada dalam kuasanya. Maka kita pun tidak usah takut dan ragu apapun yang sementara kita hadapi, jalani dan alami, asalkan Yesus bersama kita. Kendati pun kita menghadapi badai hidup, percayalah Tuhan Yesus bersama kita dan Ia sanggup meredakan badai hidup kita. Yesus pernah berfirman kepada para murid dalam peristiwa angin sakal saat Yesus berjalan di atas air. Firman-Nya, "Aku ini, jangan takut." Dan Yesus juga pernah berfirman kepada mereka, para murid, pada saat-saat menjelang penyaliban-Nya. Firman-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Maka firman-Nya ini juga berlaku bagi kita sepanjang hidup kita di dunia yang sering menghadapi badai hidup. Jangan takut dan percayalah kepada Yesus. Bersama Yesus kita imani dan amini, badai pasti berlalu. Roh Kudus menolong kita untuk taat melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.